Oke, kali ini kita akan menyelami kisah seorang ulama yang sangat brilian, tapi juga sangat kontroversial. Seorang tokoh yang gagasannya benar-benar membentuk sejarah. Dan dalam usahanya untuk memurnikan segalanya, ia justru menciptakan sebuah pedang yang luar biasa tajam. Bayangkan ini, abad ke-13. Setelah menghancurkan tembok Baghdad, Kekaisaran Mongol melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka mengosongkan perpustakaan-perpustakaan terbesar di dunia, melemparkan jutaan manuskrip langsung ke sungai. Dalam hitungan hari, warisan intelektual Islam selama 500 tahun lenyap begitu saja. Ratusan mil dari sana, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun hanya bisa melihat keluarganya mengemasi buku apapun yang bisa mereka selamatkan. Mereka harus melarikan diri, melintasi gurun Surya yang tandus. Nah, keruntuhan peradaban inilah yang nantinya akan menempa seluruh hidup anak ini. Nama anak itu Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah. Masa kecilnya direnggut. Ia tiba di Damaskus sebagai seorang pengungsi dengan ingatan yang dibentuk oleh trauma runtuhnya sebuah peradaban besar. Seiring ia tumbuh menjadi seorang sarjana yang cemerlang, satu pertanyaan ini terus menghantuinya. Dia melihat kekaisaran Islam yang dulu memimpin dunia dalam sains, filsafat, dan kekuasaan, lalu bertanya pada dirinya sendiri, kenapa kita bisa begitu rapuh? Kenapa kita bisa sehancur ini? Kebanyakan orang saat itu menyalahkan kekuatan militer Mongol yang memang mengerikan. Sebagian lagi pasrah saja, menganggap ini takdir Tuhan. Tapi Ibnu Taimiyah, dia nggak berhenti di situ. Dia menggali lebih dalam dan mendiagnosis sebuah penyakit yang jauh lebih parah. Menurutnya, kelemahan itu bukan datang dari luar, itu datang dari dalam. Peradaban ini telah kehilangan kemurnian aslinya, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menyingkirkan semua kebusukan itu secara paksa. Dia memandang masyarakatnya seperti sebuah rumah yang megah, tapi fondasinya sudah retak parah. Dan menurutnya, Anda tidak bisa sekedar mengecat ulang rumah yang sudah mau rubuh. Langkah pertama, Anda harus kerok habis lapisan cat filsafat Yunani. Langkah kedua, hancurkan semua hiasan ritual mistis yang tidak perlu. Dan langkah ketiga yang paling penting, perbaiki fondasi dengan kembali ke sumber-sumber asli. Misinya sederhana tapi radikal. Kembali ke sumber yang mutlak dan tidak tercemar, yaitu Al-Quran dan tradisi otentik Nabi. Nah, pembersihan besar-besaran ini dimulai dari konsep inti, tauhid. Bagi Ibnu Taimiyah, tauhid yang sejati berarti tidak ada perantara sama sekali, nol. Dia melihat orang-orang berdua di makam orang suci untuk meminta berkah, dan baginya itu salah. Dia memutus semua jalur perantara. Semua ibadah harus diarahkan langsung kepada Tuhan. Titik. Definisi kemurnian yang tanpa kompromi ini langsung mengubah medan pertempuran. Fokusnya bukan lagi musuh dari luar. Dia justru menyerang kebiasaan spiritual, ritual sehari-hari, dan kaum elit intelektual dari bangsanya sendiri. Dengan semangat yang sama persis saat ia melawan penjajah asing. Dia nggak main-main, dia langsung membidik 3 institusi besar sekaligus. Yang pertama, para tradisionalis yang menurutnya taklid buta, yang terjebak dalam fanatisme mazhab. Melawan mereka, dia menuntut agar pintu ijtihad, yaitu penalaran kritis independen berdasarkan teks asli, dibuka kembali lebar-lebar. Raksasa kedua adalah para elit filsuf yang sangat mengagumi logika Aristoteles. Jadi, ketika Al-Quran menyebutkan tangan Tuhan, para filsuf ini bersikeras, oh itu cuma metafora. Ibnu Taimiyah menawarkan konsep tandingan, bila kaif, artinya tanpa bertanya bagaimana. Jika teks suci mengatakan Tuhan punya tangan, ya Anda terima saja, sambil mengakui bahwa tangan itu tidak seperti tangan manusia. Berhenti mencoba menjelaskannya dengan akal kita yang terbatas. Akal harus tunduk pada wahyu. Dan raksasa ketiga adalah praktik mistik populer. Dia menentang keras ritual-ritual sufi yang menurutnya sudah ekstrim pada masa itu. Dan yang paling penting, dia menolak mengunci argumennya di perpustakaan. Dia membawa perdebatan ini ke tengah-tengah publik, menantang kemapanan secara terbuka, di depan semua orang. Ujian pamungkas bagi filosofinya yang kaku akhirnya datang. Bangsa Mongol kembali untuk mengepung Damaskus. Tapi kali ini, ada sebuah kejutan yang membuat semua orang lumpuh. Jadi begini masalahnya, para penyerbu Mongol ini baru saja masuk Islam. Mereka sholat, mereka mengucapkan syahadat. Para ulama di kota itu jadi bingung, membeku. Gimana caranya mereka bisa secara sah mengangkat pedang melawan sesama muslim? Ini kan paradoks. Di tengah kebingungan itu, Ibnu Taimiyah naik ke mimbar. Dia berargumen, meskipun bangsa Mongol mengaku beriman dengan mulut mereka, tindakan mereka menunjukkan sebaliknya. Mereka memerintah dengan hukum suku, bukan syariah.
Baginya, iman tanpa penerapan hukum ilahi itu batal demi hukum. Karena tindakan mereka menghancurkan esensi ucapan mereka, dia menyatakan mereka murtad. Dia menggunakan alat teologis yang sangat ekstrim yang disebut takfir. Dengan itu, dia menjadikan perlawanan terhadap mereka sebagai tugas suci yang wajib. Dan dia nggak cuma bicara, dia mendukung teologinya dengan pedang, meninggalkan mimbar untuk ikut bertempur di garis depan melawan tentara Mongol. Fatwa Mongol ini memperkuat pilar utama pandangan dunianya. Tentu saja, Anda tidak bisa mengobarkan perang melawan negara, elit akademis, dan masyarakat umum secara bersamaan tanpa harus membayar harganya. Ibnu Taimiyah menghabiskan tahun-tahun terakhirnya diseret dari satu penjara ke penjara lainnya dan akhirnya berakhir di benteng Damaskus. Pihak berwenang sadar penjara justru memberinya lebih banyak waktu untuk menulis, jadi mereka mengambil senjata terakhirnya, kertas dan tinta. Setelah dirampas kemampuannya untuk berkomunikasi, kesehatannya langsung merosot. Dia meninggal di dalam sel itu pada tahun 1328. Tapi, saat jenazahnya dibawa keluar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Diperkirakan 200.000 orang membanjiri jalan-jalan untuk berduka. Negara pikir dengan mengurungnya, mereka bisa memadamkan pengaruhnya. Ternyata sebaliknya, kematiannya justru mengukuhkan statusnya sebagai martir yang tak kenal kompromi. Hari ini, warisan dari sang syekh dari Damaskus ini punya dua wajah yang sangat berbeda. Ide-idenya kini sudah menyebar ke seluruh dunia, tak terbendung dan permanen. Bagi para reformis modern, dia adalah pahlawan brilian yang menginspirasi para pemikir untuk membersihkan tahayul yang sudah mengakar berabad-abad. Tapi, ada bayangan gelap di cermin. Kelompok-kelompok ekstremis modern membajak logikanya yang tanpa kompromi itu, khususnya penggunaan takfir dan fatwa Mongol, sebagai cetak biru teologis untuk teror. Mereka menanggalkan konteks sejarah spesifik dari fatwanya untuk membenarkan eksekusi sesama warga dan menggulingkan pemerintahan. Kehidupan Ibnu Taimiyah membuktikan sebuah kenyataan yang sulit. Pedang ini bisa memotong kebusukan, tapi di tangan yang salah, ia dengan mudah memutus masyarakat yang seharusnya ia lindungi. Kisahnya memaksa kita untuk melihat keyakinan kita sendiri dan mengajukan pertanyaan yang mungkin sedikit tidak nyaman. Di manakah garis batasnya antara memegang prinsip yang teguh dan jatuh ke dalam ekstremisme yang bisa membakar dunia?